Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adisti Kartika Putri dengan NIM. Di sini saya akan menjawab dari soal ujian mata kuliah Manajemen Sumber Daya Perikanan. 1. Soalnya, uraikan beberapa faktor penyebab belum maksimalnya pengelolaan rajungan yang ada di Indonesia. Jawabannya yaitu overfishing, yang dimana penangkapan yang berlebihan menyebabkan penurunan populasi dan mengganggu ekosistem lainnya, dan juga menurunkan populasi rajungan yang ada di Indonesia. Kemudian alat tangkap yang tidak ramah lingkungan, maka penangkapannya akan yang merusaknya habitat dari rajungan tersebut. Kemudian kurangnya regulasi dan penegakan hukum, yang dimana regulasi atau penegakan hukum yang ada di Indonesia belum ketat atau tidak ditegakkan dengan baik, sehingga banyak pelanggaran yang terjadi di Indonesia sendiri. Nah, kurangnya pengetahuan dan kesadaran dari nelayan yang belum tahunya pengelolaan rajungan yang keberlanjutan. Kemudian yang terakhir, kurangnya infrastruktur dan teknologi yang tersedia untuk penangkapan, pengelolaan, dan pemasaran rajungan yang masih minim atau yang masih kurang memadai dengan alat-alat teknologi. Soal nomor 2 yaitu bagaimana solusi yang ditawarkan untuk mengatasi hambatan dari soal pertama tadi, yaitu dengan membuat dan menegakkan regulasi yang tepat, jelas, berkelanjutan, dan ketat untuk mengenai kuota penangkapan dan jenis alat tangkap yang akan diperbolehkan atau alat tangkap sendiri yang untuk menangkap rajungan tersebut. Kemudian dilakukan penyuluhan, yaitu untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran nelayan melalui edukasi dan pelatihan tentang pengelolaan rajungan secara berkelanjutan. Kemudian mengembangkan dan menyediakan teknologi yang ramah lingkungan untuk penangkapan pengelolaan rajungan, dan memberdayakan masyarakat pesisir untuk terlibat dalam konservasi mengenai pengelolaan rajungan tersebut. Yang terakhir, melakukan pemantauan dan penelitian berkelanjutan untuk mengolah stok rajungan dengan lebih baik. Nah, pengelolaan dan penelitian ini bisa dilakukan setiap bulannya atau setiap tahunnya untuk mengecek di mana adanya konservasi atau populasi dari rajungan tersebut. Nah, soal nomor 3 yaitu apakah Provinsi Aceh memiliki potensi sumber daya rajungan? Nah, secara letak geografis, Aceh memiliki garis pantai yang panjang terletak di kawasan yang kaya akan biodiversitas laut. Dan menurut habitat yang sesuai, kan rajungan ditemukan di laut, yang habitat di laut, yang dimana Laut Aceh yang dikenal sebagai luasnya, keindahannya, dan banyaknya dari populasi atau biodiversitas dari Laut Aceh tersebut. Berdasarkan data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh, produksi rajungan Aceh terus meningkat beberapa tahun terakhir. Nah, data ini dari KKP, yang dimana produksi rajungan di Indonesia pada tahun 2022 mencapai 101.535 ton dengan nilai sebesar 5,4 triliun. Dan dimana produksi rajungan tetap menjadi bagian penting dari sektor perikanan Indonesia. Keempat, tuna merupakan ikan migrator. Bagaimana cara pengelolaan yang tepat? Yang pertama, adanya kerjasama internasional. Nah, secara langsung kan tuna berimigrasi melintas batas negara. Nah, kerjasama internasional ini sangat penting untuk mengelola stok tuna secara berkelanjutan. Kemudian regulasi penangkapan tentang kuota penangkapan dan musim tangkapan untuk menghindari adanya overfishing dari tuna tersebut. Kemudian melakukan penandaan atau tagging kepada ikan tuna dan melakukan pemantauan pergerakan tuna untuk memahami dari pola imigrasi ikan tuna yang untuk mengelola stok secara efektif. Kemudian memanajemenkan atau manajemen yang komprehensif di tingkat nasional maupun internasional. Soal nomor 5 yaitu faktor apa aja yang mempengaruhi nilai grade dan kenapa grade A punya harga lebih tinggi pada ikan tuna. Yang pertama adanya yang faktornya itu kualitas daging tuna seperti warna, tekstur, dan kandungan lemak. Kemudian kesegaran, tuna yang ditangkap dan diproses dengan cepat akan memiliki kualitas kesegaran yang lebih tinggi. Kemudian penanganan pasca tangkap. Nah, cara penanganan ini sangat penting setelah ditangkap, seperti pendinginan dan penyimpanan yang dimana berpengaruh besar pada kualitas ikan tuna. Ukuran dan berat tuna.
Nah, ini juga mempengaruhi dari grade, yang dimana tuna yang lebih besar dan berat biasanya memiliki grade yang lebih tinggi. Kemudian, tuna dengan kandungan lemak yang lebih tinggi sering dianggap lebih berkualitas dan memiliki harga yang lebih besar. Grade A ini memiliki harga yang lebih tinggi karena memenuhi kriteria kualitas tertinggi, seperti warna terang pada daging, tekstur yang baik, dan kandungan lemak yang tinggi. Yang saat diinginkan di pasar premium, terutama seperti untuk diekspor di Jepang, di mancanegara lainnya untuk makan makanan yang dimakan secara mentah. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.